Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU/USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU/USD pada hari ini tanggal 4 April 2023 hari Selasa. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU/USD pada hari ini. Sebelum saya mulai, seperti biasa, disclaimer dulu. Jadi apa yang ada di dalam video ini itu bersifat edukasi, yang dimana kita sama-sama untuk bisa belajar bagaimana menganalisa suatu market di XAU/USD supaya kita bisa tahu kemana arah pergerakannya untuk di XAU/USD. Dan lagi tidak ada unsur paksaan untuk teman-teman untuk ikut ke dalam apa yang ada di dalam videonya, karena teman-teman pasti punya pendapat dan juga analisanya sendiri-sendiri. Sekali lagi, untuk open posisi itu kembali lagi menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri, karena itu merupakan akun teman-teman juga, akun trading teman-teman ya. Intinya di sini kita sama-sama belajar supaya kita bisa tahu bagaimana pergerakannya dari XAU/USD ya. Jadi akibat berita yang terjadi pada kemarin ya, yang sudah saya sampaikan juga di market review. Jadi teman-teman yang baru nonton XAU/USD, kenapa pergerakannya XAU/USD menggila itu kemarin, silakan teman-teman tonton dulu market reviewnya yang sudah saya share sebelumnya. Di situ sudah saya terangkan juga sedikit kenapa pergerakan XAU/USD cukup menggila kemarin ya. Dan kalau dilihat untuk di hari ini ya, untuk di hari ini karena price itu masih respect area trendline dan juga harga 1985, kita lihat dulu untuk hari ini apakah ada berita. Untuk berita per hari ini adalah mendekati NFP, berarti dari hari Selasa kita ada yang namanya JOLTS Job Opening ataupun lapangan pekerjaan yang dibuka. Nah, bahasanya gitu ya. Jumlah lapangan pekerjaan yang dibuka itu dari 10,8 menjadi diperkirakan turun menjadi 10,4 juta ya. Dan jika hasilnya ini di bawah 10,4 juta, maka bisa dipastikan untuk USD akan bergerak turun ya. Dan jika bergerak turun, maka kemungkinan gold akan bisa bergerak naik. Permasalahannya adalah seperti ini ya teman-teman. Permasalahannya untuk hari ini adalah kita memang punya satu area demand kecil di antara 1945, yaitu di 1950, yang dimana secara kebetulan juga di sini di area ini ya, di area ini itu kita bisa plotkan menjadi suatu area demand juga ya, menjadi suatu area demand juga. Dan kalau dilihat harga 1985 ini kan sudah di reject oleh market ya kan, sudah di reject oleh market, dan juga otomatis dia mereject trendline yang di atas gitu kan ya. Jadi ya mau nggak mau sih sebenarnya kita untuk saat ini benar-benar wait and see dulu ya, karena harga balik lagi ke 1985, kecuali teman-teman yang mau nekat langsung order sell. Consider teman-teman untuk perlu perhatian khusus ya, perlu perhatian khusus. Entah itu di M30 ada bearish engulfing seperti ini. Ini sih sudah terjadi ya, ini sudah terjadi. Ini terjadi di jam 12 malam ya. Atau enggak di H1 ada bearish engulfing, atau enggak ada rejection panjang, maka itu bisa menjadi teman-teman untuk ambil posisi sell ya. Karena alasan sell sih gampang aja. Harga reject di 1985, reject juga di trendline yang di atas, maka kemungkinan harga bisa drop sampai di 1965 lagi. Tapi per video sekarang saya buat sih belum ada konfirmasi ya, belum ada konfirmasi untuk ambil posisi sell. Untuk stop loss di mana? Kalau stop loss sekarang cukup pendek aja ya. Kenapa saya tidak mau taruh stop loss di 2000 ya. Jadi jika di sini kena stop loss, saya lebih prefer untuk nanti open posisi lagi di sekitaran harga 2000 ya. Jadi sekarang stop lossnya mungkin bisa di 1922, kalau saya pribadi 92 sampai di 93 itu merupakan stop lossnya. Take profitnya itu bisa sampai di 1965.
Kalau saya nekat sekarang untuk langsung entry open sell di sini sih, per video sekarang saya buat risk rewardnya masih bagus ya, risk rewardnya masih bagus, kecuali nanti teman-teman pada saat nonton video ini harganya sudah terlanjur turun di bawah 1980 ya. Jika harga sudah terlanjur turun di bawah 1980, sebaiknya teman-teman jangan dulu ambil posisi ya. Sebenarnya untuk hari ini belum ada konfirmasi untuk ambil posisi sell sebenarnya, apalagi daily kemarin kita benar-benar dikagetkan berita yang terjadi sehingga kita membuat, lebih tepatnya harga itu membuat candle yang seperti ini, ekor sangat panjang, body lumayan besar. Jadi khawatirnya adalah kenapa saya taruh stop loss cukup di 1993, karena market saat ini kemungkinan akan masih bisa bergerak naik ya, masih bisa bergerak naik karena momentumnya sendiri di H4 teman-teman bisa lihat itu momentumnya sangat besar ya, sebegini besarnya momentum H4. Jadi jika yang ingin ambil posisi sell karena alasannya sih logis juga untuk ambil sell sih, it's okay. Yang penting ada konfirmasinya karena momentum H4 di sini masih sangat besar ya. Momentum H4 yang turun sudah dilawan lagi dengan momentum H4 yang besar. Maka saya rasa untuk dia bisa bergerak naik, chance-nya itu masih ada. Untuk demand sendiri ya, untuk area demand itu masih sama ya. Ini mungkin 1965 kan saya delete aja deh ya, ini biar nggak teman-teman bingung. Karena sebenarnya ini 1965 nih kayaknya sebagai ilusi semata kayaknya 1965 nih ya. Harga itu nggak mau merespek area 1965, yang ada itu harga break 65, balik lagi ke bawah, balik lagi ke atas, balik lagi ke bawah dan sebagainya. Mungkin saya kasih harga yang baru itu di 1950 ya. 1950 sampai 1955. Ini untuk area demand terdekat ya, bekas area demandnya ya, bekas area demand yang pernah terjadi kemarin. Jadi memang secara market structure ya, ini sih agak agak market structure-nya itu bisa dibilang dia sebenarnya sudah agak kacau ya market structure. Kenapa? Harga itu kemarin dia membuat higher high dari sini ya, dia membuat higher high dari sini, tapi dia membuat lower low dari sini. Nah, mana itu? Apakah ini yang disebut dengan pola QM ya, yang dimana harga itu membuat lower low ya, tapi dengan kondisi dia membuat higher high. Dan jika membuat QM seperti ini kebiasaannya, jika QM itu di tengah-tengah biasanya itu nggak valid ya. Jika QM itu di tengah-tengah biasanya biasanya pola QM itu nggak valid. Dan biasanya sih nggak valid, tapi tergantung lagi market. Dan jika itu valid maka harga pasti akan drop dulu ke sini ya, entah itu di trendline atau enggak di 1660 lah, pokoknya sekitaran ini. Dan jika itu memang dia harga bisa membuat new higher low baru ya, pokoknya lebih tinggi daripada ini, maka chance dia untuk bisa bergerak naik ke 2000 itu ada. Tapi ingat, harga sekarang itu masih respect yang namanya trendline atas bawah, respect area segitiga, entah itu teman-teman mau sebutnya symmetrical triangle, mau sebutnya itu penan, it's okay ya, karena bentuknya itu sama aja. Permasalahannya harga itu masih respect bagian atas, tapi bagian bawah itu sudah pernah dijebol ya. Bagian bawah itu sudah pernah dijebol oleh market, jadi harap berhati-hati. Ketika ini dijebol ya, maka ini dijebol ke bawah, kemudian karena pas kena demand harga itu terbang. Ini mengindikasikan bahwa demand ini itu sudah tidak kuat ya. Ini secara
market aja ya, teori market. Jika harga itu turun ke bawah lagi sampai 1955, yang dimana harga itu sebenarnya sudah ngebreak untuk kedua kalinya area trendline di bawah, maka chance dia untuk bisa drop sampai ke 1940 itu besar ya. Mungkin harga kan seperti ini ya, dia seperti ini. Nah, dia itu kena sedikit ya, kena sedikit dan seperti membuat ilusi kalau harga itu membuat higher low. Tapi pada saat dia retrace pada saat dia ke atas, dia tuh tidak kuat dan kemudian harga bisa drop ke bawah. Karena alasannya paling gampang adalah trendline sudah di break, sudah pernah di break, dan area demand di 1950 itu sudah nggak kuat ya, sudah nggak kuat. Harga sudah dites 2 kali. Memang sih dia sudah membuat higher high dari sebelumnya, tapi consider bahwa peluang dia untuk bisa menembus secara cepat itu ada ya. Entah itu kapan terjadi, apakah hari ini atau besok atau nanti malam ya. Karena berita daripada job opening nanti malam. Ya. Jadi teman-teman, sekian aja untuk market analisa gini XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.